Astagfirullahaladzim. Mas Edi, dia berasal dari arah kandang ayam, Mas Edi. Lihat tangan dan mukanya, Mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Allahu Akbar. Mas, seakan-akan dia ingin garuk-garuk kulit, Mas. Kalau bayangan saya yang saya lihat, dia tuh ingin garuk-garuk kulit, Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Aman ya Mas ya. Tadi soalnya teman-teman kita dikejar-kejar sama musang, teman-teman. Ya masih dia. Astagfirullahaladzim. Jadi terpaksa kita operasinya di sini, teman-teman. Sebenarnya ini bukan keinginan saya, tapi karena tadi ada musang yang lumayan besar, jadi saya kesini, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, jadi malam hari ini saya dengan Mas Edi sudah berada di satu lokasi. Dan bagaimana kabar kalian, teman-teman? Semoga kalian dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Mas Edi sehat kan? Sehat, Mbak Fani. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini saya berada di satu lokasi ya, dan Mas Edi, teman-teman bisa dilihat dulu Mas Edi kanan kiri, Mas, biar teman-teman tahu. Ya, teman-teman, seperti inilah tempatnya. Dan ini kita jangan canggung ya, teman-teman. Soalnya kita ini dengan rumah warga juga, dan kita juga dekat dengan peternakan ayam. Gitu, Mas. Nah, jadi tujuan saya datang ke sini itu ada warga yang menginformasikan bahwa baru-baru ini itu mereka itu sering mendengarkan ada suara jeritan seperti orang kesakitan di area kandang ayam tersebut, teman-teman. Ya masa sih saya mau penelusuran di kandang ayamnya langsung, kan nggak mungkin ya Mas Edi. Banyak ayam juga, banyak kotorannya juga, teman-teman. Terus ayam kan kalau melihat cahaya terus didatengin juga dia bakalan piak gitu ya Mas ya. Jadi kita ambil baiknya aja kita di dekat kandang ayamnya aja. Dan suara cerita minta tolong seperti orang kesakitan itu berasal dari arah dari kandang ayam, Mas. Nah, apa ada orang yang lagi nunggu ayam-ayam tersebut sakit ya Mas Edi ya? Atau jangan-jangan Mas Edi kenapa, Mas? Mbak, senggol, Mbak. Mas hati-hati ya Mas ya, karena ini terjadi baru-baru ini, Mas, belum lama. Dan yang saya rasakan tempat ini juga wingit, Mas Edi. Jadi hati-hati ya Mas ya. Iya, Mbak Fani. Astagfirullahaladzim. Bau sekali, Mas, tai ayam ya Mas Edi ya. Dan ini bukan itu ya Mas ya, bukan cuma didengar satu kali atau dua kali aja, teman-teman, gitu. Dan itu didengar sama para tetangganya yang mau beli ayam juga, Mas, katanya. Dan teman-teman, sepertinya suara orang kesakitan itu bukan berasal dari penjaga ayam tersebut deh, Mas Edi. Karena penjaga ayam tersebut pun katanya ya itu kenapa sih Mas Edi? Ini susah banget, Mbak. Aduh, jangan-jangan ada gangguan ini, teman-teman. Rasanya ini udah kenceng banget, Mbak. Mar ya, Ya, Mbak. coba saya terawang dulu Mas Edi. Kok dari tadi lampunya mati-mati ya Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Mas Edi, ini sepertinya ada yang iseng, Mas. Jadi sengaja mengganggu penelusuran kita. Kalau dipikir-pikir ya teman-teman, kalau jeritan suara minta tolong kesakitan itu berasal dari para penjaga ayam, tapi kok suaranya itu tiap hari, bahkan tiap hari itu terdengar Mas Edi sama orang-orang yang suka lalu lalang di
kandang ayam tersebut mas gitu. Coba deh kita cari tahu aja ya Mas Edi biar nggak jadi penasaran ya. Hati-hati ya lampunya. Itu apa sih Mas Edi? Jalan atau bukan ini? Oh jalan ya. Kita jangan asal masuk Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mas Edi, bau sekali ya Mas ya kotoran ayam ya Mas ya. Di depan sana Mas. Tapi kita jangan di kandang ayamnya lah. Masa kita penelusuran misteri di kandang ayam kan nggak lucu ya Mas Edi. Jadi juga heboh banget teman-teman. Dan ini pun baru terjadi baru-baru ini aja. Dari kemarin itu aman-aman aja Mas Edi. Duh, saya jadi penasaran ini Mas. Mas Edi, saya seperti mendengar ada itu Mas, suara. Ini bukan kesakitan teman-teman, bukan kesakitan. Kayak suara. Seperti itu teman-teman. Maksud Mas Edi. Dan teman-teman ada satu lagi. Bahkan ada warga Mas yang didatangin rumahnya sama orang yang misterius gitu. Jadi maksudnya gini, ini pintu ya, pintu rumah warga itu seperti ada yang dok minta tolong ya, ngetok dan minta tolong gitu, minta tolong. Katanya ya maafin saya, tolong maafin saya gitu teman-teman. Tapi waktu dibuka itu nggak ada orangnya Mas, dan yang diketok-ketok pintunya itu nggak semua warga Mas, jadi warga tertentu aja teman-teman. Nah ini ada orang iseng atau ada anak-anak yang lagi pada mabuk atau gimana ya Mas Edi ya? Mas Edi, Mas, aduh Mas, subhanallah teman-teman. Sebentar ya Mas ya, saya mau terawang dulu Mas. Hati-hati Mas Edi, hati-hati beneran ya. Kita nggak pernah kesini soalnya Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mabucut. Siapa kamu? Mas Edi, terdengar suara Mas? Lolongan minta tolong dan seperti merasakan kesakitan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas Edi tercium bau amis darah Mas. Al-Fatihah. Siapa kamu sebenarnya? Mendekat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Depan Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim Mas Edi. Astagfirullahaladzim Mas Edi. Menyeramkan sekali Mas. Astagfirullahaladzim. 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 Stop. Stop, jangan berjalan. Stop. Astagfirullahaladzim. Mas Edi, dia berasal dari arah kandang ayam Mas Edi. Lihat tangan dan mukanya Mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Allahu Akbar. Mas, seakan-akan dia ingin garuk-garuk kulit Mas. Kalau bayangan yang saya lihat, dia tuh ingin garuk-garuk kulit Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mas, ini tidak jauh dengan siksa kubur Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Apa yang membuatmu seperti ini? Apa yang membuatmu seperti ini?
Apa yang membuatmu seperti ini? Astagfirullahaladzim. Lihat Mas, dia menggaruk-garukan kulit Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Kulitnya kenapa, Bu? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim Mas Edi. Yang membuatnya seperti ini adalah benar Mas, asap dari Tuhan Mas Edi. Ini sebenarnya sekujur tubuh Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekujur tubuh Mas sebenarnya Mas. Astagfirullahaladzim. Cuma masa sih kita buka bajunya kan nggak mungkin ya Mas Edi ya. Lihat mukanya Mas, sekujur tubuh teman-teman ini. Zoom Mas. Astagfirullahaladzim. Mas Edi, Allah Akbar. Ini ada hubungannya dengan kandang ayam yang sedang viral di desa ini Mas Edi. Allah Akbar. Kamu menjual ayam tiren dan kamu ambil stok ayamnya itu sebenarnya dari situ. Kamu ambil ayam yang udah sakit, hampir sekarat, terus sampai rumah sama kamu dijual. Astagfirullahaladzim Mas Edi. Tapi ini bukan pemilik kandang ayam tersebut ya teman-teman. Dia itu kayak hanya apa ya Mas, misal kayak saya beli ke kamu Mas Edi, kamu punya kandang ayam yang cukup besar gitu Mas, jadi saya tuh ambil stoknya ke kamu Mas Edi. Iya, Mbak. Gitu. Astagfirullahaladzim. Kamu menyesal. Allahu Akbar. Iya teman-teman, kalau dilihat-lihat seakan-akan kulit sama mukanya seperti ayam itu ya Mas ya. Ayam disiram air panas terus habis dicabutin bulunya gitu teman-teman, kan merah-merah seperti itu ya Mas ya. Astagfirullahaladzim. Juga baunya sangat amis Mas. Astagfirullahaladzim. Kamu pedagang ayam potong maksudnya, dan menjual ayam yang sedang sakit biar harganya lebih miring. Tapi pemilik kandang itu nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar Mas Edi. Kamu salah besar. Ayam itu dimakan orang kan Mas Edi. Nanti kalau sakit, ini yang kamu rasakan kan. Kamu menjual ayam yang tidak sehat, dimakan banyak orang. Astagfirullahaladzim Mas. Dia bilang Mas, maka dari itu saya mendatangi rumah-rumah warga yang beli ayam ke saya gitu Mas. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu yang datang ke rumah warga, yang nodok-nodok pintu rumah warga itu. Astagfirullahaladzim Mas. Jadi dia yang gedor-gedor rumah warga minta tolong dimaafin Mas. Ternyata dia ini penjual ayam tiren yang tidak sehat Mas Edi. Jadi customernya itu didatangin sama arwah orang ini Mas. Gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Semua sudah terlambat Mas. Dia bilang katanya walaupun sudah terlambat, seenggaknya mereka memaafkan saya. Ya memang benar. Tapi bagaimana dia mau memaafkan kamu, sedangkan kamu sudah berbentuk seperti ini? Saya disuruh menyampaikan kepada warga sekitar sini. Astagfirullahaladzim. Ini belum lama aja ya Mas ya. Nih darahnya aja seperti darah. Mohon maaf ya teman-teman ya. Orang yang beli ayam kan darahnya darah kental-kental merah hati gitu ya Mas ya. Nih teman-teman, mukanya astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas Edi sangat bau busuk dan agak sedikit bau kotoran tai ayam ya Mas ya. Gak bisa. Saya tidak mau kalau itu. Saya tidak mau. Saya disuruh itu Mas, disuruh bantu dia agar tidak merasakan kesakitan sisa kubur. Saya nggak bisa, karena itu sudah ada yang mengatur. Semua sudah terlambat. Ajal sudah kamu jumpai dan kamu sudah menjadi seperti ini.
paling saya hanya bisa bantu kamu untuk kasih tahu para warga dan menyampaikan maaf dari kamu. Astagfirullahaladzim, hanya untuk keuntungan yang besar kamu menjual ayam potong yang tidak sehat ya. Astagfirullahaladzim. Jadi yang diposting-posting itu ya teman-teman, itu yang seger-seger. Jadi nanti yang dijual itu yang tidak seger teman-teman. Mas Edi, yang dijual itu yang sakit-sakit mas. Iya, saya akan sampaikan. Saya akan sampaikan maaf kamu ke warga karena dia benar-benar menyesal teman-teman. Dia juga mengeluarkan air mata yang agak bercampur darah karena mukanya juga penuh darah teman-teman. Saya akan sampaikan ke warga sini. Hah? Ke yang punya kandang ayam juga, ke yang punya pabrik ayam itu. Astagfirullahaladzim mas. Berarti kita harus ke sana dong mas Edi. Oke lah. Ya. Saya mau. Asalkan setelah ini kamu jangan ada di sini ya. Warga itu takut kalau beli ayam itu selalu mendengar ada suara seperti kesakitan. Pasti itu suara kamu kan? Astagfirullahaladzim. Mas Edi, nanti kita hubungin warga, terus kita hubungin juga pemilik kandang ayamnya ya Mas Edi. Siap Mbak Fani. Dan biar kita tuh seenggaknya meringankan ya Mas Edi ya. Mereka memaafkan gitu. Jadi semata-mata dia hanya ingin untung besar aja Mas gitu ya. Semata-mata hanya untuk untung besar, dan dia tidak memikirkan kesehatan orang-orang yang beli ayam yang sedang sakit itu Mas. Ayam tiren lah ya teman-teman, bahasanya seperti itu ya teman-teman. Ya baik. Ya, tapi janji ya, kamu jangan ada di tempat ini lagi. Mas Edi, nanti kita diskusi lagi ya. Yang penting kita suruh sosok ini pergi dulu Mas. Saya akan bantu kamu, tapi ingat, kamu pergi. Ingat, pergi ya. Sekarang kamu boleh pergi dan jangan kembali lagi ke tempat ini. Kamu sudah punya tempat masing-masing. Mas Edi bantu doa Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman bantu doa ya teman-teman. Astagfirullahaladzim, bau sekali Mas Edi. Allahumma sholli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas Edi, kemana ya Mas? Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tidak disangka-sangka teman-teman. Ternyata suara rintihan minta tolong kesakitan dari kandang ayam, ternyata dari sosok penjual ayam potong tiren teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tapi ini bukan yang punya kandangnya teman-teman, jangan salah tangkap ya. Ini dia tuh ambilnya kandang ayam yang ada di sini gitu. Pasti kalian di desa kalian pasti ada orang yang punya kandang ayam besar kan kayak gini teman-teman. Pasti mayoritas ditempatkan di perkarangan kan, agar tidak bau ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kita hubungin warga dulu Mas. Nanti kita hubungin yang punya kandang juga untuk menyampaikan minta maaf dari sosok tadi. Malah saya nggak tanya nama Mas Edi. Jadi teman-teman semata-mata dia hanya ingin untung besar dan dia tidak mau rugi, karena kalian tahu sendiri teman-teman, zaman-zaman kayak gini untuk cari uang atau cari pekerjaan itu sangat susah ya Mas Edi ya. Betul Mbak Fani. Jadi dia hanya semata-mata ingin mencari untung yang besar dan tidak mau rugi dalam berdagang, dan tidak memikirkan kesehatan para customernya teman-teman. Dan hal-hal seperti ini tolong ya teman-teman, walaupun untung kalian besar, tapi ingat ya, ada efek jangka panjangnya teman-teman gitu. Jadi astagfirullahaladzim, tadi saya lupa Mas, dia meninggal kenapa, saya lupa nggak tanya tadi Mas Edi. Tapi kalau yang saya lihat ya Mas Edi ya, kayaknya ya Mas, Mas Edi pernah nggak dengar ada seorang pekerja yang masuk ke mesin penggiling gitu Mas, kayak di proyek-proyek gitu Mas Edi. Oh iya Mbak. Nah itu kalau menurut saya tuh kayak gitu teman-teman. Mesin ayam
itu kan biasanya ayam zaman sekarang kan kalau dikupasin dicabutin bulunya kan dimasukin mesin ya Mas. Iya Mbak. Nah, kurasa dia itu kayak mungkin kesedot ke dalam deh Mas Edi. Karena dia juga pedagang ayam besar gitu Mas. Iya bisa jadi sih Iya, Mbak Fani. tapi nggak apa-apa lah. Ya udah lupain aja itu. Tadi saya lupa nggak nanya teman-teman karena lihat kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Baunya juga sangat busuk teman-teman. Jadi untuk hal-hal seperti itu tolong dihindarkan ya teman-teman. Walaupun untungnya besar, tapi tolong jangan dilakukan ya. Karena ajal pasti menghampiri kita semua teman-teman. Kayak tadi dia sedang merasakan siksa kubur. Jadi paling enggak kita cari yang halal aja walaupun untungnya sedikit. Tapi berkah ya Mas Edi ya. Teman-teman, mungkin perjumpaan kita cukup sekian dulu. Karena saya masih ada tugas lagi untuk menyampaikan kepada warga. Dan ini saya tutup dulu. Kabar selanjutnya nanti saya kabarin. Saya Farida Madani dan kameramen pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kesana Mas, dan kesana itu kandang ayam. Iya Mbak Fani. Pelan-pelan aja Mas Edi. Sangat bau ini teman-teman. Kurang ajar ini.